Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FR atau laporan lapangan bocoran soal SKD Kedinasan hari ke-13. Wajib tonton sampai selesai supaya lulus ujian, oke? Ini ada FR dari RCR IPDN, subscriber Enigma CPNS. Mau berbagi, saya tadi tes SKD IPDN. TWK kebanyakan penalaran dan semua. Tidak ada pasal dan UUD. Jadi ada yang dapat pasal, ada juga yang enggak dapat ya. Itu gimana soal yang diacak? Peran Dr. Supomo, peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi, kalimat utama, simpulan, ide pokok. Oke. Tiunya pecahan, figural 8 soal, deret 5 soal, posisi tempat duduk, analogi, sinonim. Kalau untuk tiu, tipe soalnya memang dari awal FR sampai akhir ini polanya tetap sama ya, pecahan, figural, deret, posisi tempat duduk, analogi, ini sinonim. Kemudian TKP-nya menanyakan peran kita dalam organisasi, menjadi atasan, sikap dengan kelompok, itu yang saya ingat. Kemudian ada FR dari Prita Ardianti. Halo kak, aku mau berterima kasih banget soalnya FR-nya beneran kepake banget. Tuh. Jadi ini FR memang benar-benar asli ya, bukan rekayasa. Ini juga dapat email nih dari yang sudah ujian. Jadi ini bukan rekayasa, FR ini asli ya. Jadi bisa dipercaya lah. Walaupun nilai saya nggak begitu besar, kenapa nggak lihat dari waktu itu? Jadi dia lihat Enigma CPNS pas mau H-1. Aku lihatnya pas H-1. Pas ujian aku langsung ingat ke channel Enigma dong. Berarti yang dia ada di channel Enigma keluar pas ujian. Isinya tuh emang bener kebanyakan pengamalan Pancasila, bela negara, nilai moral, Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi ya lupa kalau untuk tius sih kayak deret, hitungan, posisi duduk, figural, verbalnya dikit. TKP saya lupa lagi. Jadi untuk tiu polanya tetap sama ya, ada pecahan, ada deret, ada posisi duduk, figural, ya seperti itulah. Kalau buat TWK baru ada perubahan dikit-dikit lah, ada yang dapat pasal, ada yang enggak, ada yang dapat UUD, ada yang enggak gitulah. Oke, kita tadi kan ada FR tentang Profesor Dr. Supomo, betul? Mari kita bahas. Jadi dalam sidang BPU PKI yang pertama, Dr. Rajiman, ini ketua sidang BPU PKI, mengajukan suatu masalah yang khusus akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah calon rumusan dasar negara yang akan dibentuk. Kemudian terpilih pada sidang 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Oke, jadi Supomo ini ikut serta dalam perumusan dasar negara. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan dasar negara. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat ya. Jadi memang ada kesamaan dengan Pancasila ya. Pancasila yang sekarang seperti persatuan, musyawarah, keadilan rakyat. Ada beberapa kesamaan lah dengan Pancasila yang sekarang. Supomo juga menjadi ketua panitia kecil yang bertugas merancang hukum dasar.
Adapun anggota panitia kecil lainnya diantaranya Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo. Supomo juga menjadi bagian panitia penghalus bahasa untuk memperbaiki redaksi rancangan undang-undang dasar tersebut bersama Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat dan Haji Agus Salim. Setelah Indonesia merdeka, Supomo kemudian diangkat menjadi Menteri Kehakiman pertama. Tugasnya cukup berat karena hukum kolonial sudah tidak sesuai lagi dan harus diganti. Di Kabinet Syahrir, Supomo diangkat menjadi penasehat Menteri Kehakiman di samping juga aktif sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi selain peran Dr. Supomo dalam merumuskan dasar negara, Dr. Supomo juga sebagai penghalus bahasa terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi peran Dr. Supomo itu ya. Maksud dari FR itu seperti itu. FR yang tadi itu seperti itu. Oke. Kemudian tadi kan ditanya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni Wikana Aidit dan Khairul Soleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno-Hatta. Jadi Soekarno-Hatta ini diculik ya. Supaya apa? Supaya cepat-cepat membacakan proklamasi lah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus, jadi sehari sebelum proklamasi pukul 3 dini hari ya. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno-Hatta serta Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno-Hatta tidak berubah pikiran. Sementara itu di Jakarta, Hairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. PETA itu pembela tanah air. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 45 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dipilih rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga. Untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi, dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Jiao Qixiong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno. Hatta, Fatmawati, dan Guntur Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada tanggal 16 tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 45, pernyataan proklamasi dikumenangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti ketik menggunakan mesin tik yang dipinjam, tepatnya sebetulnya diambil dari kantor perwakilan Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Jadi seperti itu ya di sekitar peristiwa Rengas Dengklok, kemudian peristiwa proklamasi kan tadi ada di FR.
Seperti itulah gambaran dari peristiwa proklamasi sebelum proklamasi ya. File default atau laporan lapangan adalah puzzle ya, potongan-potongan dari memori orang yang telah mengikuti ujian. Puzzle tersebut kami kumpulkan, tapi karena potongan-potongan jadi wajar kalau sepotong-sepotong dan tidak utuh. Tugas kita adalah menganalisis kesamaan pola dari FR hari pertama sampai hari terakhir agar kita memiliki gambaran utuh tentang medan pertempuran ujian SKD nanti. Oleh karena itu, tonton terus Enigma CPNS dan subscribe agar kalian memiliki gambaran utuh tentang bagaimana medan pertempuran kalian dan cara mengantisipasinya. Oke? Tadi kan dari FR testimoni asli, bukan rekayasa, bahwa apa yang ada di FR di Enigma CPNS ini memang keluar pas ujian ya. Bahkan mereka berandai-andai seandainya saja menonton dari jauh-jauh hari channel FR ini. Oke, jadi untuk kalian lebih baik kalian terus mencari informasi dan mendalami FR-FR yang telah beredar ini. Pokoknya tidak bosan-bosannya atur waktu, manage waktu. Karena ini faktor yang paling utama. Pokoknya TWK 20-30 menit, jangan lebih dari itu. TKP 20-30 menit, jangan lebih dari itu. TIU juga jangan lebih dari 50 menit. Terus kemarin sarannya TKP, TWK, TIU, dahulukan soal yang menurut kamu lebih mudah. Lewati dulu soal yang susah, jangan berputar-putar di soal yang susah. Jangan ada jawaban yang kosong untuk meminimalisir kehilangan poin. Satu soalnya 54 detik, kurang dari 1 menit, lebih dari itu lewat dulu. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS. Karena waktunya sudah mepet, jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Oke? Tekan tombol merah di posisi kanan bawah. Oke? Yang menentukan keberhasilan Anda adalah kecepatan dan ketepatan. Dan untuk memiliki kualitas seperti itu, Anda harus latihan dengan simulasi. Anda harus rutin ikut tryout yang 100 soal dengan waktu 90 menit supaya mental kalian terasa ya. Dan kecepatan kalian bisa pas dengan waktu. Kalau pas tryout Anda sering lulus, maka pas nanti ujian sungguhnya juga akan lulus. Semoga kalian lulus SKD, SKB, dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.